Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit fakta yang bisa menjadi bahan pertimbangan kita sebelum kita mengajukan KPR ke bank ketika kita akan membeli rumah dengan cara kredit. Fakta ini penting untuk diketahui karena jika kita tidak memperhitungkan dan mempertimbangkannya dengan baik, bisa dikatakan kita akan terjerat atau terjebak oleh hutang yang melilit kita. Saya sediakan file Excel di sini yang bisa kita gunakan untuk membuat simulasi sederhana, di mana misalkan ketika kita membeli rumah dengan harga 500 juta dan kita sudah membayar angsuran DP-nya misal 50 atau 100 juta saja ya, misal 100 juta, maka pinjaman kita ke bank kita hitung tinggal 400 juta. Nah, di sini kita bisa isikan suku bunga tiap tahunnya. Saya sediakan 5 tahun pertama hingga tahun kelima bisa diisi sekian persen sesuai masa fix yang diberikan. Tiap bank itu jelas berbeda-beda. Saya asumsikan di sini misal saya isikan 7,5%. Nanti kita bisa isi sesuai dengan suku bunga yang ditawarkan bank. Dan jika fix 5 tahun, maka ini berarti 7,5 diisikan dari tahun pertama hingga tahun kelima. Tapi bagaimana jika fixnya hanya 3 tahun? Ya isikan suku bunga fixnya hanya tahun pertama sampai ketiga, sementara 4, 5, dan 6 isikan sama dengan suku bunga floating yang bank itu rata-rata adalah sekitar 13-14%. Di sini saya berikan 14%. Jadi kalau fixnya hanya 3 tahun berarti ini 7,5, 7,5, 7,5. Di sini semua diisi 14. Seperti itu. Nah, dari simulasi sederhana ini kita bisa lihat sebuah fakta bahwa saat kita mengambil pinjaman 400 juta ke bank dengan suku bunga seperti ini, maka saat kita ambil tenor 10 tahun, angsuran kita tiap bulannya saat masa fix itu adalah 4,7 juta, sekitar 4,7 juta. Dan pada masa floatingnya sekitar 5,5 juta. Kemudian pada saat kita ambil tenor 15 tahun, jelas ini makin panjang tenornya, angsurannya makin kecil. Dan saya berikan di sini sampai 30 karena saya melihat akhir-akhir ini beberapa bank mengambil kebijakan atau menawarkan tenor yang makin panjang. Ada yang sampai 30 tahun. Ini terdengar sebagai sebuah kabar yang menggembirakan ya. Akan tetapi, jika kita tidak memperhitungkannya dengan baik, justru ini bisa menjadi sebuah jebakan yang menjerat kita. Kenapa? Kalau kita amati di sini, kita perhatikan pada angka tenor 30 tahun, angsuran kita tiap bulannya adalah sekitar 2,7. Dan saat kita ambil 25 tahun, angsurannya adalah sekitar 2,955. Dan kita lihat di sini selisihnya hanya sekitar 160 ribuan. Hanya selisih 160 ribuan tiap bulan. Tapi kita nyicil ke banknya 5 tahun lebih lama. Ini kan ngeri sekali. Apakah tidak mending kita perjuangkan kita membayar segini saja tapi membayar ke banknya itu lebih singkat atau lebih cepat untuk lunas dengan tenor yang lebih pendek. Apalagi jika kita lihat selisih angsuran pada masa floating. Kita bisa lihat di sini antara 25 dengan 30 tahun. Ini selisihnya hanya sekitar Rp7.000, betul ya? Hanya sekitar Rp7.000 saja. Jadi ngeri sekali. Kita harus bayar cicilan sekian ke bank 5 tahun lebih lama. Padahal kalau kita mau perjuangkan ambil 25 tahun, itu kita bayarnya hanya Rp7.000 lebih mahal. Ya, kita harusnya berani untuk memperjuangkan 7.000 tiap bulan kan, demi 5 tahun lebih singkat. Nah, tapi saya juga sebenarnya tidak menyarankan ambil 25. Jika bisa, maksimal ambillah tenor 15 tahun. Karena menurut saya tenor 15 tahun ini menjadi bahan pertimbangan yang maksimal kalau untuk saya. Karena dengan kita ambil pinjaman 400 juta, kita bisa lihat di sini total uang yang kita bayarkan ke bank itu 804 juta. Ini artinya kita bayarnya 2 kali lipat. Bunga yang kita bayarkan itu hampir senilai dengan jumlah pinjaman kita. Akan tetapi ketika kita mengambil lebih lama dari 15 tahun, lihat
total uang yang kita bayarkan ke bank itu ngeri sekali. Saat 25 tahun, kita sudah membayar 3 kali lipat lebih dari uang yang kita pinjam. Apalagi sampai 30 tahun. Ini kan ngeri sekali kalau kita tidak sadari. Jadi kalau bisa ambillah maksimal 15 tahun jika memungkinkan. Kita juga harus tahu ya bagaimana bank itu memperhitungkan ya rasio hutang kita dengan pendapatan kita untuk memutuskan akan menerima pengajuan KPR kita atau tidak. Rasio hutang terhadap pendapatan kita maksimal setahu saya itu adalah sekitar 35%. Jadi seandainya pendapatan kita dan pasangan kita, jika kita sudah memiliki pasangan ya, suami atau istri, misal kita total berdua itu 15 juta. Dengan catatan kita belum punya hutang yang lain, kita masih bersih. Maka 35% dari 15 juta itu adalah sekitar 4,5 juta. Maka nominal angsuran sebesar itulah yang kira-kira maksimal akan di-ACC oleh bank. Dan kalau bisa, ajukanlah tenor yang memberikan angsuran senilai itu, sependek mungkin tenornya. Kalau kita lihat pada kasus ini, 400 juta dan kita ambil 15 tahun, maka angsuran per bulan kita adalah 3,7. Sekalipun pada masa floating memang 4,8. Tetapi saat bank itu menilai atau mempertimbangkan pengajuan KPR kita, yang dilihat itu adalah angsuran masa fix. Jadi sebenarnya untuk menuju ke 4,5 ini kan masih jauh. Jadi kalau bisa dan kalau memungkinkan memang usahakan kurang dari 15. Di sini saya sediakan secara default 10 sampai 30 kelipatan 5 ya. Naiknya kelipatan 5, tetapi ini juga satu fakta yang perlu kita ketahui bahwa mengajukan KPR ke bank itu tidak harus kelipatan 5 tenornya. Misal kita mengajukan 11 tahun, 12 tahun, boleh selama tadi jumlah angsuran yang kita bayarkan itu tidak lebih dari 35% pendapatan kita. Nah, dalam kasus yang saya contohkan tadi, 35% dari gaji adalah 4,5, maka 15 ini ya sudah pasti harusnya di-ACC oleh bank. Dan kalau bisa jangan kita ajukan 15, kita pukul misal sampai 11 tahun misalnya. Kita coba lihat. Nah, 11 tahun ini adalah 4,4. Sekitar 4,4 juta. Nah, dari sini kita tahu bahwa harusnya 11 tahun pun ini masih di-ACC. Tetapi kalau mau ambil amannya, ajukan langsung 10 tahun. Memang ini melampaui 4,5 juta ya, batas maksimalnya tadi. Tapi ini adalah cara atau salah satu strategi yang bisa kita lakukan supaya kita tidak berulang-ulang mengganti tenor ya. Jadi artinya kita ambil maksimalnya. Jadi tenor paling singkat yang bisa kita ambil ya ajukan itu gitu. Jadi 10 tahun ajukan. Nah, nanti bank akan memperkirakan jika dia tidak ACC pasti dia akan menawarkan, oh kita bisa terimanya 11 tahun atau 12 tahun. Daripada kita mengajukan 14, kemudian di ACC, terus pengen lagi motong jadi 13, ngomong lagi harus ngubah satu persatu ya. Mending langsung diajukan tenor terendah yang mungkin untuk bisa kita ambil. Seperti itu ya. Jadi dengan kita mengajukan tenor 11 tahun, kita mencicil atau membayar angsurannya 4,459 juta dan jumlah uang yang kita bayarkan ke bank itu 650. Ini masih lumayan kan? Pinjaman kita 400 dan bunga yang kita bayarkan adalah sekitar 250 juta. Jadi jangan seneng dengan tenor yang panjang dan angsuran yang terlihat kecil, tapi sebenarnya kalau dilihat di total uang yang dibayar ini juga mengerikan sekali. Pada bagian ini kita juga bisa melihat detail angsuran kita tiap bulannya ya, detail angsuran kita tiap bulannya, berapa bunga yang kita bayarkan dan berapa pokok yang kita bayarkan. Dan tadi ketika kita melihat fakta tenor 30 tahun misal ya, kita lihat di sini ini akan mengerikan karena saat kita mengambil tenor yang panjang, di awal itu kita akan membayar bunganya jauh lebih besar. Sementara pokok hutang kita yang kita bayarkan hanya sekitar 290 ribuan. Ini kecil sekali. Dan selama
bertahun-tahun ya kita membayarnya hanya segini saja berkurangnya, padahal yang kita bayarkan bunganya itu sebesar ini. Semoga ini bisa sedikit mencerahkan dan memberikan bahan pertimbangan sebelum kita mengajukan KPR ke bank tertentu. Semoga ini bisa berguna untuk kita semua. God bless you.